Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ma'ruf Yuniarno. Kali ini kita akan belajar tentang sholat sunnah, ghairu mu'akkad, dan hikmah sholat sunnah. Materi ini termasuk dalam materi fikih kelas 7 di Madrasah Sanawiyah. Apa sholat sunnah ghairu mu'akkad itu? Sholat sunnah ghairu mu'akkad adalah bagian dari sholat sunnah, akan tetapi di sini sholat sunnah ini terkadang dikerjakan oleh Nabi Muhammad, terkadang juga tidak dikerjakan. Beda dengan sholat sunnah mu'akkad, di mana sholat sunnah mu'akkad itu adalah sholat yang selalu dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Jadi sholat sunnah ghairu mu'akkad adalah sholat sunnah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad, tidak selalu atau tidak setiap waktu. Terkadang dilaksanakan, terkadang pula tidak dilaksanakan. Nah, adapun jenis sholat sunnah ghairu mu'akkad ada beberapa macam, seperti sholat sunnah rawatib, ada juga sholat istisqa, ada sholat gerhana bulan, ada sholat gerhana matahari, dan ada pula sholat istikharah. Mari kita kaji bersama apa jenis-jenis dan ketentuan dari sholat-sholat sunnah tersebut. Yang pertama, sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Kemarin sudah kita bahas bahwa sholat sunnah salah satunya adalah sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat yang mengiringi sholat fardu atau sholat 5 waktu. Adapun sholat rawatib sendiri ada 2 jenis, yakni sholat rawatib mu'akkad dan sholat rawatib ghairu mu'akkad. Kemarin sudah kita kaji bahwa sholat sunnah rawatib mu'akkad ada 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Kali ini kita akan membahas tentang sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Ada 3 jenis. Yang pertama, 4 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Kemudian sholat-sholat ini terkadang dilaksanakan oleh Nabi, tetapi juga terkadang tidak dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika sekelompok masyarakat di wilayah tertentu mengalami kemarau panjang, sehingga masyarakat setempat memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Adapun sholat sunat istisqa dilaksanakan sebanyak 2 rakaat, bertempat di tempat yang luas seperti lapangan ataupun di tempat di luar, di mana semua orang di kampung tersebut atau masyarakat di sebuah daerah dapat berkumpul untuk berjamaah melaksanakan sholat sunnah istisqa. Sholat istisqa sendiri ketika kemarau panjang melanda di suatu tempat, sehingga masyarakat memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Sholat ini dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Pelaksanaan sholatnya sama seperti sholat-sholat yang lain. Kemudian dilakukan secara berjamaah
tempat tanahnya yang lapang. Di sana masyarakat memohon ampunan kepada Allah, sehingga atas dosa-dosa yang dilakukan ketika Allah menerima pengampunan atau mengampunkan dosa-dosa, sehingga Allah akan mencurahkan rahmat-Nya dalam bentuk curahan air hujan. Pada saat sholat istisqa, masyarakat berbondong-bondong ke tanah lapang, membawa segala hewan ternak, kemudian di sana dilaksanakanlah sholat istisqa. Kemudian sholat sunnah ghair muakkad yang lain adalah sholat gerhana bulan dan sholat sunnah gerhana matahari. Gerhana bulan, sholat sunnah gerhana bulan sering diistilahkan dengan sholat khusuf. Sedangkan sholat sunnah gerhana matahari disebut dengan sholat kusuf. Sholat sunnah gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Hal yang berbeda dari sholat ini adalah sholat sunnah ini dilaksanakan dengan 2 kali ruku dalam 1 rakaat dan membaca Al-Fatihah serta surat juga 2 kali dalam 1 rakaat. Adapun sholat sunnah ini dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Sholat ini yang pertama dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah, membaca surat dalam Al-Quran, diutamakan suratnya yang panjang, kemudian ruku dengan durasi yang lama, memohon ampun kepada Allah, lalu kemudian berdiri lagi, bersedekap, kemudian membaca Al-Fatihah kembali dan membaca surat dalam ayat Al-Quran yang panjang juga. Setelah itu ruku kembali, mohon ampun pada Allah, kemudian iktidal dan dilanjutkan sujud. Setelah sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, sujud lagi seperti biasa, kemudian berdiri untuk rakaat yang kedua. Setelah berdiri rakaat kedua, membaca Al-Fatihah, membaca surat yang panjang lagi, kemudian ruku, membaca doa ruku dan cukup lama. Setelah itu berdiri lagi, bersedekap lagi, dan membaca surat Al-Fatihah kembali dan membaca surat ayat-ayat Al-Quran yang panjang, kemudian ruku lagi, berdoa ruku, lalu iktidal dan selanjutnya sujud, lalu duduk di antara 2 sujud, sujud lagi dan duduk tahiyat akhir. Begitu untuk urutan tata cara sholat gerhana. Durasinya cukup lama. Setelah itu selesai sholat, dilanjutkan dengan khutbah gerhana bulan atau gerhana matahari. Kemudian sholat sunnah ghair muakkad yang lain adalah sholat istikharah. Apa itu sholat istikharah? Sholat istikharah adalah sholat ketika seseorang bingung menentukan pilihan. Misalnya akan melanjutkan sekolah ke SMA atau ke SMK. Dia bingung, maka sholat istikharah untuk memantapkan hati, menentukan pilihan kemana dia akan melanjutkan sekolah. Contohnya seperti itu. Sholatnya sama seperti sholat-sholat yang lain, sholat sunnah 2 rakaat, namun yang berbeda adalah pada saat selesai sholat kita berdoa kepada Allah agar dikuatkan pada pilihan yang terbaik menurut Allah. Kemudian kita lanjut pada materi hikmah sholat sunnah. Sholat sunnah ada hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Contohnya,
sholat rawatib. Sholat rawatib yang kita laksanakan akan menyempurnakan sholat wajib yang kita laksanakan. Bisa jadi sholat wajib yang kita lakukan mungkin ada hal-hal yang belum sempurna, maka akan disempurnakan dengan adanya sholat sunnah rawatib, baik sebelum ataupun sesudah sholat fardu. Kemudian sholat tahajud. Sholat tahajud hikmahnya adalah pelaku atau orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diberikan oleh Allah kedudukan yang mulia, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Hikmah lain dari sholat sunnah contohnya adalah sholat duha. Ketika kita melaksanakan sholat duha, maka Allah akan memudahkan rezeki kita, akan memberikan barokah kepada rezeki yang kita dapatkan. Hikmah yang lain adalah sholat tarawih. Sholat tarawih yang dilaksanakan pada bulan Ramadan akan dapat meleburkan dosa-dosa yang telah kita laksanakan. Mungkin dosa kita yang telah kita lakukan di dunia ini banyak sekali, tapi dengan sholat tarawih insya Allah itu akan hilang. Kemudian dengan kita melaksanakan sholat sunnah, maka hidup kita menjadi tentram, baik lahir maupun batin. Demikian materi sholat sunnah ghairu muakkad dan hikmah sholat sunnah kali ini. Terima kasih. Kita melanjutkan materi-materi berikutnya pada video selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.